Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia Seribu Besar. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Putri Swan Muking ternyata masih hidup dan selama lebih dari 20 tahun disembunyikan di balik air terjun karena terinfeksi kutukan darah klan iblis. Dia dijaga oleh Swan Yin dan Swan Yang atas perintah Raja Swan Ling demi melindunginya. Li Mengseng yang menyelidiki air terjun tersebut akhirnya menemukan tempat itu dan tanpa sengaja bertemu kembali dengan Swan Muking. Setelah sempat terjadi bentrokan, keduanya akhirnya bersatu kembali dalam haru. Meski mengetahui bahwa Swan Muking terkontaminasi kekuatan ras jahat, Li Mengseng tetap menerimanya tanpa ragu karena cinta dan keluarga lebih penting baginya. Namun situasi menjadi tegang ketika terungkap bahwa kutukan tersebut sangat berbahaya dan kekuatan Ventian yang mencapai dosian membuat Swan Yin dan Swan Yang memilih mundur untuk melaporkan keadaan kepada Raja Swan Ling. Pada saat ini di dalam istana bawah tanah yang tersembunyi, situasi menjadi semakin menegangkan. Setelah kedua saudara Swan Yin menghilang, tanda kutukan darah di dahi Swan Muking justru semakin menyala merah terang, memancarkan aura jahat yang menakutkan. Melihat hal itu, Mu Susi dan rombongannya segera maju dan bertanya kepada Ventian, pemimpin pavilion Feng Xiang. Mereka ingin mengetahui apa sebenarnya kutukan darah itu. Ventian kemudian menjelaskan bahwa kutukan darah adalah metode yang sering digunakan oleh ras jahat dari luar wilayah. Kutukan ini memang dapat memberikan kekuatan yang sangat besar kepada manusia. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Setiap kali kekuatan itu digunakan, pengguna akan mengorbankan sebagian hidup dan jiwanya. Jika terus digunakan, pada akhirnya orang tersebut akan kehilangan kesadaran dan berubah menjadi mesin pembunuh yang sepenuhnya dikendalikan oleh ras jahat. Mendengar penjelasan itu, Li Mengseng segera menanyakan kepada Swan Muking bagaimana dia bisa terkena kutukan tersebut. Namun Swan Muking sendiri ternyata juga tidak mengetahui asal-usulnya. Dia menjelaskan bahwa setelah melahirkan anak mereka, Ling Xuan, di kota Xuan Ling, ia merasakan sesuatu yang menyusup ke dalam tubuhnya. Sejak saat itulah tanda kutukan darah muncul di dahinya. Karena takut kutukan itu akan membahayakan orang-orang di sekitarnya, dia memilih menjauh selama bertahun-tahun. Untungnya, jimat pelindung yang diberikan oleh Li Mengseng sebelumnya berhasil menahan kutukan itu agar tidak sepenuhnya mengendalikan dirinya. Ventian kemudian menyimpulkan bahwa kemungkinan besar kota Xuan Ling telah disusupi oleh ras jahat dari luar wilayah. Mendengar itu, Li Mengseng langsung memohon kepada Ventian untuk membantu menyelamatkan Swan Muking. Ventian menjelaskan bahwa kutukan darah memiliki 7 tingkat. Jika kutukan itu berada pada tingkat 6 atau 7, bahkan dia pun tidak akan mampu mengatasinya. Namun beruntung, kutukan yang ada pada Swan Muking hanyalah kutukan darah tingkat keempat, sehingga masih ada kemungkinan untuk mengusirnya. Meski begitu, prosesnya pasti akan sangat menyakitkan. Swan Muking tidak ragu. Demi keluarganya dan kedua anak mereka, dia mengatakan bahwa dia sanggup menahan rasa sakit itu. Ventian kemudian memintanya untuk mengaktifkan kutukan darah di tubuhnya. Sementara sisanya akan ditangani oleh mereka. Dengan wajah pucat, Swan Muking perlahan mengaktifkan kekuatan kutukan darah. Seketika, aura merah gelap yang jahat menyebar dari tubuhnya, dan kekuatannya melonjak drastis. Melihat momen itu, Ventian langsung mengeluarkan api suci Yan. Nyala api merah yang sangat kuat. Walaupun tidak sekuat api suci asli, kekuatan api tersebut tetap jauh melampaui api biasa. Tanpa membuang waktu, Ventian mengendalikan api suci itu untuk memasuki tubuh Swan Muking dan mulai memaksa keluar kutukan darah. Begitu api suci masuk ke dalam tubuhnya, kekuatan jahat berwarna merah darah langsung bereaksi keras. Namun terlihat jelas bahwa energi jahat itu sangat takut terhadap api suci tersebut. Li Mengseng yang melihat hal itu langsung merasa lega. Namun di sisi lain, Swan Muking harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya semakin pucat dan keringat terus mengalir di tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ventian melepaskan aura kekuatannya dengan penuh. Dengan bantuan kekuatan besar Ventian dan api suci Yan, kutukan darah tingkat 4 akhirnya dipaksa keluar dari tubuh Swan Muking. Li Mengseng segera berlari mendekat dan memeluknya dengan penuh kekhawatiran. Meskipun tubuhnya sangat lemah, Swan Muking akhirnya tersenyum lega. Kutukan yang menghantuinya selama bertahun-tahun akhirnya berhasil dikeluarkan. Namun masalahnya belum selesai. Kutukan darah yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah dan mencoba melarikan diri. Melihat hal itu, Su Jin segera bertindak. Dia melepaskan kekuatan kehidupan dan kematian yang sangat kuat. Bahkan aliran kekuatan air terjun di sekitar mereka seolah melambat karena tekanan kekuatan tersebut. Tanpa ragu, Su Jin langsung menyerang cahaya kutukan darah itu. Dengan beberapa serangan kuat berturut-turut, kutukan darah tingkat 4 itu akhirnya dihancurkan sepenuhnya. Setelah semuanya selesai, Li Mengseng mengucapkan terima kasih kepada Su Jin. Su Jin hanya tertawa menanggapi ucapan itu. Ventian kemudian memerintahkan semua orang untuk segera bergerak menuju lantai kelima istana bawah tanah. Karena waktu mereka tidak banyak, namun mereka tidak menyadari satu hal penting. Saat Ventian menggunakan kekuatan tingkat fighting immortal untuk mengusir kutukan darah abadi, energi yang dilepaskan terlalu besar.
Ditambah dengan hilangnya Xuan Ying dan Xuan Yang sebelumnya, keberadaan mereka kemungkinan besar akan terdeteksi oleh pihak lain. Sayangnya, kelompok Ventian sama sekali belum menyadari bahaya yang sedang mendekat. Pada saat ini, Xin diperlihatkan di dalam istana keluarga kerajaan Xuanling. Suasana tiba-tiba menjadi tegang ketika dua penjaga, Xuan Ying dan Xuan Yang, muncul di hadapan seorang pria berjubah emas. Dengan sikap penuh hormat, mereka segera melaporkan sebuah kejadian penting. Pria berjubah emas itu tidak lain adalah Raja Xuanling. Aura aneh memancar dari tubuhnya dan suaranya yang terkejut menggema di seluruh aula istana ketika dia mendengar laporan tersebut. Ternyata seseorang telah berhasil memasuki istana bawah tanah. Hal ini jelas membuat Raja Xuanling sangat terkejut. Bagaimanapun pertahanan di luar istana bawah tanah sangatlah ketat. Jika ada penyusup, seharusnya para penjaga sudah melaporkannya sejak awal. Namun yang lebih mengejutkan lagi, para penjaga bahkan tidak menyadari kapan para penyusup itu masuk. Hal ini hanya bisa berarti satu hal, kekuatan mereka sangat luar biasa. Xuan Yang kemudian menjelaskan bahwa ada 7 orang yang memasuki istana bawah tanah. Bahkan yang paling lemah di antara mereka memiliki kekuatan yang hampir setara dengannya. Sementara beberapa yang lain kemungkinan bahkan lebih kuat dari Raja Xuanling sendiri. Mendengar itu, Raja Xuanling langsung terdiam sambil berpikir. 7 ahli kuat dengan tingkat kekuatan seperti itu bukanlah kelompok biasa. Menurutnya hanya sekte super dari wilayah Xuan Santian yang mungkin mampu mengirim informasi sekuat itu. Namun tiba-tiba Xuan Yin menambahkan satu informasi penting. Di antara kelompok tersebut ada Li Mengseng, penguasa aula bumi dari Pavilion Fengxiang. Begitu mendengar nama itu, ekspresi Raja Xuanling langsung berubah. Amarahnya langsung memuncak. Dia sangat mengetahui bahwa Li Mengseng adalah orang yang sangat membenci ras jahat dari luar wilayah. Sementara selama ini Raja Xuanling sendiri telah diam-diam bekerja sama dengan kekuatan jahat tersebut. Bahkan demi melindungi adiknya, dia pernah menggunakan tipu daya untuk menipu Li Mengseng. Jika pria itu mengetahui kebenaran, situasinya pasti akan menjadi sangat berbahaya. Raja Xuanling kemudian langsung menanyakan keadaan Xuan Muking. Xuan Yi menjelaskan bahwa putri Xuan Muking telah ditemukan oleh Li Mengseng dan kelompoknya. Mendengar hal itu, Raja Xuanling langsung memerintahkan untuk segera menuju istana bawah tanah. Bagaimanapun, Xuan Muking adalah sepupunya sekaligus salah satu pendukung terkuatnya. Dia tentu tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Namun sebelum Raja Xuanling bertindak lebih jauh, Xuan Yin segera menjelaskan bahwa situasinya tidak seperti yang dibayangkan. Dari apa yang dia lihat, Li Mengseng benar-benar mencintai Xuan Muking. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan menyakitinya. Selain itu, tujuan kelompok tersebut ternyata bukan hanya untuk menyelamatkan sang putri. Setelah menemukannya, mereka justru terus bergerak menuju lantai kelima istana bawah tanah. Perlu diketahui, Xuan Yi dan Xuan Yang adalah penjaga lantai keempat. Bahkan mereka sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang berada di lantai yang lebih dalam. Mendengar hal ini, Raja Xuanling kembali tenggelam dalam pikirannya. Karena lantai kelima istana bawah tanah adalah tempat tinggal para iblis darah yang kuat. Jika kelompok Pavilion Fengxiang menemukan sisa kekuatan para iblis darah di sana, mereka pasti akan menghancurkannya tanpa ragu. Namun setelah berpikir sejenak, Raja Xuanling justru memerintahkan Xuan Yin dan Xuan Yang untuk mundur dan beristirahat. Dia juga meminta mereka untuk bersiap bertempur kapan saja. Setelah kedua penjaga itu pergi, hanya Raja Xuanling yang tersisa di dalam aula istana. Kemudian dia memanggil seseorang untuk keluar. Tak lama kemudian, aura merah darah yang sangat jahat perlahan muncul dari tubuhnya. Aura tersebut ternyata adalah sebagian kekuatan sumber dari seorang iblis darah yang sangat kuat. Aura itu langsung berbicara, mengatakan bahwa orang-orang dari Pavilion Fengxiang kemungkinan datang ke istana bawah tanah untuk mencari Yanqi. Namun Raja Xuanling justru tertawa santai. Baginya situasi ini malah menguntungkannya. Dia menjelaskan bahwa ada seorang ahli tua yang selama ini sangat menginginkan api suci. Selain itu, leluhur roh Xuan yang pernah disegel oleh tatapan membatu Medusa juga berada di sana. Raja Xuanling berniat memanfaatkan orang-orang dari Pavilion Fengxiang untuk melemahkan kekuatan para ahli tersebut. Jika kedua pihak saling bertarung dan saling membunuh, maka itu justru akan menguntungkan dirinya. Mendengar rencana licik itu, kekuatan sumber iblis darah hanya tersenyum memuji. Raja Xuanling kemudian menanyakan kapan tubuh utama iblis darah akan datang ke benua Xuanling. Namun iblis darah menjelaskan bahwa hal itu tidak mudah. Dunia di benua Xuanling memiliki penolakan yang sangat kuat terhadap makhluk seperti dirinya. Bahkan jika tubuh utamanya datang, kekuatannya akan ditekan oleh hukum dunia hingga hanya mencapai tingkat puncak Dodi. Mendengar itu, Raja Xuanling menyarankan agar iblis darah segera pergi ke lantai kelima istana bawah tanah untuk menarik kembali anak buahnya. Jika tidak, mereka bisa mengganggu rencana besar yang sedang disiapkan. Setelah mengatakan itu, aura merah darah tersebut langsung melesat menuju lorong rahasia di belakang singgasana naga yang mengarah ke istana bawah tanah.
Kini aula istana kembali sunyi. Namun Raja Swanling kemudian mulai berbicara pada dirinya sendiri. Dia menyebut bahwa Solomon tampaknya memiliki hubungan dengan sesuatu di dunia hantu. Sementara klan jiwa memiliki kekuatan yang terlalu misterius untuk diremehkan. Dunia hantu juga merupakan faktor yang sangat sulit diprediksi. Lalu dia kembali memikirkan tentang para iblis darah. Saat Swan Muking melahirkan anaknya, para iblis darah ternyata diam-diam menyusupkan kekuatan mereka ke dalam tubuhnya tanpa izin. Raja Swanling jelas tidak melupakan hal itu. Dia bahkan bersumpah suatu hari akan menagih hutang tersebut. Menurutnya, para iblis darah menganggap dirinya bodoh. Mereka meminta 2/3 wilayah benua Swanling sebagai syarat kerjasama. Namun Raja Swanling memiliki rencananya sendiri. Selama tubuh utama para iblis darah tidak bisa datang ke dunia ini, dia berniat memanfaatkan kekuatan mereka untuk membantu dirinya menguasai wilayah Swan Santian. Setelah itu, Raja Swanling tertawa keras di dalam aula istana yang kosong dengan tawa yang penuh ambisi dan kegilaan. Sementara itu di bagian terdalam istana bawah tanah, situasi lain juga sedang terjadi. Tetua Swan bertanya kepada Wensi tentang keadaan pasukan Legiun Pencinta Naga. Wensi menjelaskan bahwa pasukan tersebut telah dikirim oleh Raja Swanling untuk merebut inti pertempuran, dan hingga sekarang mereka belum kembali. Namun sebenarnya Wensi adalah mata-mata yang ditempatkan oleh Raja Swanling untuk mengawasi Tetua Swan. Tidak ada yang tahu janji apa yang diberikan Raja Swanling sehingga Wensi bisa begitu patuh kepadanya. Mendengar hal tersebut, Tetua Swan tidak bisa menahan amarahnya dan langsung memaki Raja Swanling. Wensi mencoba menenangkan Tetua Swan dan mengingatkannya agar menjaga kesehatannya. Namun Tetua Swan dengan tegas mengatakan bahwa jika kali ini terjadi sesuatu, dia pasti akan membuat Raja Swanling menyesal. Setelah itu dia mengusir Wensi keluar dari ruangan. Kini hanya Tetua Swan yang tersisa di tempat itu. Dia kemudian bergumam pelan bahwa akhir-akhir ini kelopak matanya terus berkedut. Dia tidak tahu apakah itu pertanda keberuntungan besar atau justru bencana besar yang akan datang. Di saat yang sama di ruang kehampaan yang gelap, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar. Suara itu adalah hantu malam kegelapan. Dengan nada tenang dia berkata bahwa Tetua Swan hanya perlu bersabar, karena dia percaya suatu hari nanti Tetua Swan pasti akan berhasil. Pada saat ini di lantai kedua istana bawah tanah, perjalanan Xion dan Mu Yingying masih terus berlanjut. Setelah meninggalkan lantai kedua, keduanya bergerak menuju bagian yang lebih dalam dari istana bawah tanah. Namun tempat ini memiliki struktur yang sangat rumit seperti labirin raksasa. Karena itulah mereka harus menghabiskan cukup banyak energi hanya untuk menemukan jalan menuju lantai ketiga. Akhirnya mereka menemukan pintu masuknya. Namun yang mereka lihat hanyalah sebuah dinding batu biasa. Meski terlihat normal, saat mendekat mereka langsung merasakan adanya kekuatan misterius yang menyelimuti area tersebut. Xiaoyan menatap formasi besar yang menutupi dinding batu itu, lalu berkata pelan, pembatas yang sangat kuat. Dari formasi tersebut, Xiaoyan merasakan sesuatu yang aneh. Aura yang keluar dari sana terasa sangat familiar baginya. Namun tepat ketika Xiaoyan masih mencoba memahami formasi itu, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan mereka. Bayangan itu ternyata adalah jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh Su Jin. Suara ilusi itu kemudian berkata dengan tenang, "Xiaoyan, mundurlah. Para ahli kuat di bawah sana terlalu kuat. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kamu datangi." Mendengar itu Xiaoyan langsung terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa formasi ini memang dibuat oleh gurunya sendiri. Tidak heran aura yang dia rasakan sebelumnya terasa begitu familiar. Namun di saat yang sama, Mu Yingying justru menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Dengan nada tegas dia berkata, "Aku tidak bisa mundur. Nafas kakakku ada di bawah sana. Aku merasa ini mungkin kesempatan terakhir. Aku tidak ingin melewatkannya." Melihat tekad Mu Yingying, Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lalu dia bertanya, "Kakakmu, apakah itu Yanji?" Mu Yingying langsung terkejut mendengar nama itu. "Yanji? Siapa itu?" "Kakakku bukan Yanji." Xiaoyan hanya menggeleng pelan. Di dalam hatinya dia sempat menghubungkan keduanya, karena Mu Yingying memiliki api suci di dalam tubuhnya. Sementara di bagian terdalam istana bawah tanah juga ada seseorang bernama Yanji yang memiliki api suci. Selain itu, ketika mereka memasuki reruntuhan bulan meri sebelumnya, Su Jin pernah meminjamkan sumber api suci dari Xiaoyan. Kemungkinan besar itu berkaitan dengan rencana menyelamatkan Yanji. Namun Xiaoyan sendiri tidak tahu bagaimana perkembangan rencana itu sekarang. Yang jelas, jika formasi ini memang dibuat oleh Su Jin, maka kemungkinan besar gurunya itu juga sedang berada di istana bawah tanah. Mu Yingying kemudian mencoba meneliti formasi tersebut, namun dia sama sekali tidak mampu memecahkannya. Akhirnya dia menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya, "Apakah formasi ini bisa dihancurkan?" Xiaoyan menjawab dengan singkat, "Aku akan mencobanya." Dia memahami perasaan seseorang yang sangat ingin menemukan anggota keluarganya yang telah lama terpisah.
Tak lama kemudian, energi kuat meledak dari tangan Xiaoyan. Dengan tekniknya yang cerdik, dia berhasil menghancurkan formasi tersebut. Padahal formasi ini dibuat oleh Su Jin yang sangat kuat. Namun Su Jin jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat sejauh ini. Bahkan dengan kecerdasannya, Xiaoyan juga menambahkan teknik penyamaran pada formasi itu. Jika Su Jin tidak akan menyadari bahwa penghalang yang ia buat telah dihancurkan. Setelah selesai, Xiaoyan menepuk tangannya dan berkata santai, "Sudah selesai." Namun tiba-tiba Mu Yingying memanggilnya. "Xiaoyan, aku ingin menanyakan sesuatu." Xiaoyan menoleh dan bertanya, "Apa?" Mu Yingying menatapnya dengan mata jernih dan bertanya dengan lembut, "Jika suatu hari nanti banyak orang ingin membunuhku dan kamu tidak cukup kuat untuk melawan mereka, apa yang akan kamu lakukan?" Xiaoyan terdiam sejenak, lalu dia menjawab dengan tenang, "Jika hari itu benar-benar datang, biarkan mereka menghancurkan jiwaku terlebih dahulu, karena kita adalah rekan." Bagi Xiaoyan itu hanyalah jawaban sederhana, namun dia tidak tahu bahwa kalimat itu suatu hari nanti akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masa depan mereka. Mu Yingying terlihat sedikit terkejut, namun akhirnya dia hanya berkata pelan, "Terima kasih, aku mengerti." Di dalam hatinya, Mu Yingying sebenarnya memiliki banyak hal yang ingin ia jelaskan kepada Xiaoyan, terutama mengenai identitasnya yang sebenarnya berkaitan dengan roh api suci. Namun setiap kali ingin berbicara, dia selalu ragu. Dia takut jika Xiaoyan mengetahui kebenaran itu, hubungan mereka akan berubah. Meski begitu, sejak mengikuti kompetisi perebutan poin dan bertemu Xiaoyan, Mu Yingying mulai merasakan banyak hal indah tentang dunia manusia. Namun sekarang bukan waktu yang tepat untuk memikirkan itu semua. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah satu hal, menemukan kakaknya. Dengan wajah serius, dia berkata, "Ayo pergi." Mu Yingying langsung berjalan menuju lorong di balik formasi. Melihat tekadnya yang begitu kuat, Xiaoyan diam-diam berpikir dalam hati, "Untuk berjaga-jaga, lebih baik aku memanggil Xiaoyi." Xiaoyan kemudian mengirimkan pesan melalui persepsi jiwanya kepada Xiaoyi. Mu Yingying yang sedang tenggelam dalam pikirannya tidak menyadari hal itu sama sekali. Sementara itu jauh di pavilion Fengxiang, Xiaoyi yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan pesan dari Xiaoyan, "Kakak memanggilku." Sepertinya dia sedang menghadapi masalah. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyi langsung berangkat menuju istana bawah tanah. Di sisi lain, Xiaoyan dan Mu Yingying terus bergerak maju. Mereka bahkan tidak menemui banyak rintangan, karena jalur yang mereka lalui sebelumnya telah dibuka oleh kelompok Ventian. Perjalanan mereka terus membawa mereka menuju bagian terdalam dari istana bawah tanah. Sementara itu, di lantai kelima istana bawah tanah, suasananya sangat berbeda. Tempat itu dipenuhi kegelapan pekat dan aura jahat yang suram. Di sana terdapat sebuah gua raksasa yang sangat luas. Permukaan batu di dalam gua itu penuh dengan tonjolan dan retakan. Di atas dinding-dinding batu tersebut berbagai makhluk jahat dengan bentuk aneh sedang berdiam. Di dasar gua bahkan mengalir darah merah gelap yang berasal dari banyak manusia kuat yang pernah terbunuh di tempat itu. Bagi makhluk-makhluk jahat tersebut, darah manusia adalah harta yang sangat berharga. Namun tiba-tiba sebuah cahaya merah darah muncul dengan sangat cepat di dalam gua itu. Sosok itu langsung berteriak keras, "Bangun!" Makhluk-makhluk jahat di dalam gua langsung terkejut. "Utusan iblis darah?" Salah satu dari mereka berkata kaget. Salah satu makhluk kuat kemudian bertanya, "Tuanku, apa yang terjadi?" Utusan Gorfian langsung menjawab dengan tegas, "Manusia kuat sedang mendekat ke tempat ini. Kita harus segera menyembunyikan diri dan mundur." Mendengar itu, banyak makhluk di dalam gua tampak ragu. Tempat ini memiliki aura darah yang sangat kuat dan telah lama menjadi tempat mereka berkultivasi. Jika harus meninggalkannya, tentu mereka merasa sangat enggan. Namun utusan iblis darah langsung berkata dengan keras, "Berhenti bicara dan segera pergi. Jika para manusia kuat itu tiba di sini, kalian semua akan mati." Setelah mengatakan itu, dia langsung membuka sebuah celah ruang. Itu jalur pelarian. Melihat hal itu, para makhluk iblis darah akhirnya tidak punya pilihan. Salah satu dari mereka berkata, "Ayo pergi." Satu persatu mereka melompat ke dalam celah ruang tersebut dan menghilang tanpa jejak. Meski begitu, suara keluhan masih terdengar. "Benar-benar sial. Tempat ini sangat bagus. Jika aku bisa tinggal di sini 10 tahun lagi, mungkin aku sudah mencapai Dodi bintang 9. Bahkan 1 tahun lagi saja aku bisa menembus Dodi bintang 8. Namun pada akhirnya mereka tetap pergi. Dalam sekejap, gua besar di lantai kelima istana bawah tanah itu menjadi kosong. Tempat yang sebelumnya dipenuhi makhluk jahat kini berubah menjadi sunyi dan terasa sangat suram. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.